Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta keselamatan sehingga kita semua masih bisa melanjutkan perkuliahan online kita pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Terima kasih kepada dosen selaku pembimbing dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini dan juga kepada teman-teman sekalian karena telah memberikan kami kesempatan sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Tanda Baca. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Wulandari sebagai pemateri pertama, Faradila sebagai pemateri kedua, Masna Aziza sebagai pemateri ketiga, Mutmainah Anugrah Dewi Bakti sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir Siar sebagai pemateri kelima. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja dari pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Tanda baca atau punktuasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fenom atau suara dan atau kata dan frasa dalam sebuah bahasa, melainkan berfungsi sebagai struktur dan organisasi dalam suatu tulisan. Tanda baca berfungsi sebagai jeda atau intonasi pada saat pembacaannya. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca tergantung dari si penulisnya. Baiklah, selanjutnya macam-macam dari tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda dua titik, tanda penghubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan yang terakhir tanda pengikat atau tanda apostrof. Baiklah, yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kata atau kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada keterangan waktu seperti jam, menit, dan detik. Tanda titik dipakai pada saat penulisan daftar pustaka. Tanda titik tidak dipakai pada judul karangan, dan sebagainya. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang nama, tanggal, dan alamat surat. Baiklah, selanjutnya tanda-tanda baca dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tanda koma dan tanda titik koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau bilangan. Misalnya, saya membeli pulpen, koma, penggaris koma, dan tinta titik. Kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat yang setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Contohnya, saya ingin datang, koma, tetapi hari hujan. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau hari hujan, koma, saya tidak datang. Selanjutnya, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Contohnya, dia lupa akan janjinya karena sibuk. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat.
yang terdapat pada awal kalimat titik termasuk di dalamnya. Oleh karena itu koma jadi koma, lagi pula koma, meskipun begitu koma, akan tetapi titik. Contohnya titik-titik, oleh karena itu koma, kita harus berhati-hati titik. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, oh, begitu. Wah, bukan main. Hati-hati ya, nanti jatuh. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu, koma, tanda petik 2, saya gembira sekali, tanda petik 2, titik. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Raya Salemba 6, Jakarta, titik. Saudara titik Abdullah, Jalan Pisang Batu 1, Bogor, titik. Dan Kuala Lumpur, Malaysia. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Semi, Atar titik 2007 titik dasar-dasar keterampilan menulis titik Bandung titik 2 Angkasa titik. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam. Misalnya, W.J.S. Purwadarmita, bahasa Indonesia untuk karang mengarang dalam kurung Yogyakarta titik 2 UP Indonesia 1967, H.4. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga, titik. Misalnya, B. Ratulangi, S. E. Nyonya titik Hadijah, M. A. Selanjutnya, tanda koma dipakai di muka angka per 10 atau antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, 12,5 meter atau 12,50 rupiah. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misalnya, guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali, titik. Selanjutnya, tanda koma dapat dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, dan yang terakhir, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau seru. Contohnya, tanda petik 2, di mana saudara tinggal, tanda tanya, tanda petik 2, tanya Karim, titik. Atau tanda petik 2, berdiri lurus-lurus, tanda seru, tanda petik 2, perintahnya, titik. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma
dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam akan larut, tanda titik koma, pekerjaan belum selesai juga. Selanjutnya, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun itu, tanda titik koma. Ibu sibuk bekerja di dapur, tanda titik koma. Adik menghafal nama-nama pahlawan nasional, tanda titik koma. Saya sendiri asik mendengarkan siaran, tanda petik 2, pilihan pendengar, tanda petik